Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas Mbak Rizky. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya saya absen dulu ya, yaitu yang pertama Rizky Amalia, Hadirah, Bu. Nurul Istiqomah, Hadirah, Bu. Haida Rizya. Hadirah. Alhamdulillah berangkat semua ya. Ya, Bu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Lanjutkan yang kemarin, akhlak tercela yang kita pelajari yang kemarin ada berapa? Tiga. Yang pertama, Cici. yang kedua, Sama. yang ketiga, Selim. zalim. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, aku akan tanya dulu yang materi yang kemarin. Pengertian fisik ada yang tahu apa itu pengertian fisik? Saya, Bu. Ya. Ada ibuku. Ya, kemudian pengertian tanah. Saya, Bu. Apa? Tidak pernah merasa cukup. Pengertian zalim ada yang tahu? Saya, Bu. Menetapkan sesuatu tidak pada Ya, tempatnya. bagus sekali. Beri close untuk kalian sekarang. Pelajarannya. Nah, sekarang untuk hari ini yang kita akan belajar diskriminasi. Diskriminasi itu menurut KBBI diartikan sebagai perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan terhadap siapa, yaitu terhadap sesama warga negara. Dan perlakuan terhadap sesama warga negara. Nah, perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara ini berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Berdasarkan warna kulit itu misalnya seperti kayak kita itu misalnya punya teman A sama B, misalnya A kulitnya putih, kalau B misalnya kulitnya hitam, itu kita membedakan. Misalnya kalau pertemanan itu kalau misalnya A kulit putih namanya sama kulit putih semua, kulit hitam ya sama kulit hitam semua, itu tidak boleh. Kemudian ada golongan, suku, ekonomi, agama. Agama misal mereka kayak punya misalnya Rizky Islami, tapi kalau Rizky Islam itu tapi dia nggak mau berteman sama orang yang Kristen, misalnya Nurul Istiqomah itu Kristen, itu nggak boleh, kita nggak berteman gitu. Walaupun seagamanya beda, kita harus saling berteman. Kemudian dalil nakli tentang diskriminasi bisa dilihat dalam materi kedua, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dibacakan ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila litafarauf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Jadi Allah itu sudah menciptakan ada yang laki, ada yang perempuan, dan ada yang banyak bangsa, bersuku-suku, itu supaya untuk saling mengenal dan saling bersilaturahmi. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai negatif akibat diskriminasi. Yang pertama, menimbulkan sifat sombong. Yang kedua, dapat memunculkan sifat apatisme. Yang ketiga itu ada membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri misalnya kalau Rizky misalnya ada gengnya nih, kayak Rizky misalnya gengnya ada Rizky, Nurul Istiqomah sama Aida. Terus ada geng lagi yang satu misalnya ini, misalnya geng anak orang kaya, ini anak geng yang cukup itu kalau yang geng kaya itu suka membanggakan diri sendiri, jadi itu nggak boleh. Terus yang keempat dapat menimbulkan kehancuran, yaitu misal kayak sekolah
kelas, tapi ada geng-gengnya, misalnya ini geng yang cantik-cantik, ini yang geng jelek-jelek, itu nggak boleh. Terus cara menghindari diskriminasi. Islam itu melarang kaum muslimin untuk bersikap diskriminasi karena manusia itu diciptakan berbeda-beda seperti yang udah ada yaitu di surat Quran Al-Hujurat itu. Terus yang kita cara menghindari sikap diskriminasi itu yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua suka bersilaturahmi. Suka bersilaturahmi itu juga kita nggak harus milih-milih, misalnya kita bersilaturahmi yang ke orang-orang kaya yang misalnya kasih tanya itu nggak boleh. Kalaupun nggak kayak itu kita juga harus bersilaturahmi. Kemudian yang ketiga bersikap tasamuh. Yang keempat tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak seenaknya sendiri. Jadi kita harus menghargai orang lain. Kemudian yang kelima itu menumbuhkan semangat. Yang keenam tidak suka mengolok-olok orang lain. Misalnya kayak Rizky, misalnya ayahnya orang tuanya pejabat gitu. Rizky misalnya orang tuanya kerja ya mesti bukan pejabat lah, orang biasa. Itu Rizky mengolok-olok Rizky misalnya, kamu kok orang tuamu kerjanya gini. Itu nggak boleh ya. Semisal jangan. Terus yang ketujuh itu tidak memfitnah orang lain. Yang kedelapan tidak berburuk sangka dengan orang lain. Ya sekian dari pelajaran ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya ini dibuat dari sedikit permainan untuk kalian untuk juga mengingat pelajaran yang minggu kemarin ya. Jadi permainannya itu ini ada pulpen. Nanti ini pulpennya dari Rizky digilir nanti, tapi sambil nyanyi topi saya benda. Kalau misalnya lagunya udah berhenti, itu nanti yang berhenti, yang pulpen berhenti di arahnya siapa, ntar ada pertanyaan, paham? Nyanyi ya, biar semangat. Saya bunda topi saya. Kalau tidak bunda bukan topi saya. Itu berhenti di sini ya. Di istilah ibu akan tanya ciri-ciri orang tamak apa? Ciri-ciri orang tamak jawabannya tiga aja ya, nggak usah banyak. Ciri orang tamak yang pertama terlalu mencintai harta yang dia miliki. Yang kedua itu mengharap pemberian orang lain. Yang ketiga serakah dalam mengumpulkan harta. Ya bagus sekali. Terus dilanjut lagi. Yang sekarang nyanyinya bukan topi saya bunda, apa ya? Satu-satu aku ya aku sayang ibu ya. Jadi mulai 1, 2, 3. Satu aku sayang ibu. 2 juga sayang ayah. 3 sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Aida. Ya berarti Aida. Sekarang ibu mau tanya ciri-ciri orang licik itu apa? Tidak suka melihat orang lain bahagia. Terus berpikir untuk mencelakakan orang lain. Mendekat jika membutuhkan. Ya bagus. Ini kembalikan jawabannya. Ya. Bagus ya. Jadi kalian masih ingat semua pelajaran yang kemarin. Terus hari ini kita akan mengadakan diskusi. Jadi Bu Begi kelompoknya, yang kelompok 1 yaitu Rizky sama Aida, yang kelompok 2 Rizky sendiri ya, karena ada 3 grupnya. Yang diskusi untuk kelompok 1 itu menganalisis itu bentuk-bentuk contoh masalah diskriminasi. Kemudian yang kelompok 2 Rizky itu dalil penyebab diskriminasi, dalil larangan diskriminasi. Ibu akan kasih waktu 5 menit ya. Silakan. 5 menit aja ya, biar kita aja nggak usah banyak-banyak. Ya, karena udah cukup ya. Cukup Bu. Karena punya udah bisa, diskusinya dikumpulkan aja. Dikumpulkan.
Ya, sebelum kalau misalnya waktunya sudah habis, nanti dikumpulkan aja platnya. Ini soalnya saya berikan. Makasih Bu. Kerjakan ya. Tidak boleh menyontek. Ya, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Sedikit lagi Bu. Ayo dikumpulkan, waktunya sudah habis, ini mau jam istirahat. Bentar lagi Bu. Ya. Ya. Udah ya, karena ini waktunya sudah habis, dan pelajaran untuk hari ini juga sudah selesai. Tentang yaitu yang pertama ada lisik, tapi yang kemarin ada lisik, taman, saling dan diskriminasi. Jadi untuk pelajaran hari ini, mengapa sih kita harus belajar ini lisik, taman, saling diskriminasi? Karena kita harus agak tahu ini bahaya dari lisik, taman, saling dan diskriminasi. Ya, karena waktunya sudah cukup. Yang untuk tugasnya kalian pelajari bab selanjutnya. Untuk nanti kalau minggu depan nanti saya akan tanyakan apa yang sudah kamu pelajari dari bab selanjutnya ini. Ya, karena waktunya sudah selesai ya. Kita untuk menutupi pelajaran hari ini kita baca alhamdulillah bersama-sama.